Halo, selamat datang kembali di channel Ngajar Enak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau memberikan penjelasan tentang keunggulan mutlak milik Adam Smith. Sebelum kita bahas tentang keunggulan mutlak, akan saya beri pengantar tentang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang antara konsumen dengan produsen atau antara pedagang dengan pembeli. Nah, di dalam kegiatan ini tentu terlaksananya kegiatan pedagang yaitu di pasar. Namun, dengan perkembangan zaman seperti sekarang, perlu saya beritahukan bahwa dengan adanya e-commerce, maka keberadaan pasar itu sangat elastis, bisa di rumah, bisa di pasar, maupun bisa di mana saja, karena ada pasar elektronik dan lain sebagainya. Pasar dalam ilmu ekonomi makro bisa dikatakan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli antar negara dengan negara lain atau disebut dengan perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional ini, Adam Smith menyatakan bahwa untuk melakukan perdagangan diperlukan teori keunggulan mutlak atau keunggulan absolut. Si Adam Smith ini adalah seorang filsuf dan pakar ekonomi dari Skotlandia. Ini adalah rupa ataupun wajah dari Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, suatu negara bisa melakukan perdagangan internasional baik impor maupun ekspor dan sebaliknya. Ini jika suatu negara memiliki keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Apa itu keunggulan absolut? Keunggulan mutlak adalah keadaan di mana suatu negara memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu barang dibanding negara lain. Nah, itu adalah keunggulan mutlak menurut teori Adam Smith. Berikut akan saya tampilkan tabel keunggulan mutlak atau keunggulan absolut beserta bagaimana kita menyimpulkan tabel dari keunggulan mutlak Adam Smith. Tabel keunggulan mutlak ini mengilustrasikan dua negara. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Jepang. Dalam tabel ini juga menunjukkan ada dua jenis barang yang diproduksi oleh masing-masing negara. Yang pertama adalah beras, yang kedua adalah motor. Nah, untuk kedua jenis barang ini, setiap negara memiliki masing-masing keunggulan atau masing-masing kekuatan atau kapasitas produksinya. Dalam satuan output, Indonesia mampu menghasilkan 50 ton beras per hari atau menghasilkan 50 unit motor per hari. Sementara itu, Jepang dalam satuan output yang sama hanya bisa menghasilkan 20 ton beras per hari atau 100 motor per hari. Jika dibandingkan berdasarkan negara, maka untuk produksi beras, Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Jepang. Nah, dari keunggulan inilah Indonesia dapat dikatakan memiliki keunggulan mutlak berupa beras dibanding Jepang. Sebaliknya, dari data tabel yang tersaji, maka Indonesia jauh tertinggal jika memproduksi motor dibanding dengan Jepang. Dengan begitu, maka Jepang memiliki keunggulan mutlak terhadap motor dibandingkan dengan Indonesia. Setelah setiap negara mengetahui keunggulan mutlak yang dimiliki negaranya masing-masing, maka negara tersebut akan melakukan spesialisasi produk. Nah, spesialisasi produk ini adalah mengkhususkan negara untuk memproduksi barang tertentu sesuai dengan yang dispesialisasikan. Misalnya, untuk Indonesia, maka concern Indonesia adalah memproduksi beras dan tidak memproduksi motor untuk melakukan perdagangan internasional. Beras yang diproduksi ini bisa dilakukan ekspor ke Jepang. Sebaliknya, Jepang juga akan melakukan spesialisasi terhadap motornya.
Jepang tidak akan melakukan spesialisasi terhadap beras karena akan kalah bersaing melawan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang melakukan spesialisasi terhadap motor untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, inilah yang disebut sebagai teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Saya ingatkan lagi bahwa teori ini adalah teori untuk melakukan perdagangan internasional jika salah satu negara atau suatu negara memiliki keunggulan mutlak terhadap produk ataupun jasa yang negara tersebut hasilkan. Sekian pembahasan kita hari ini tentang keunggulan mutlak ataupun absolut dari Adam Smith. Video berikutnya akan kita bahas tentang keunggulan komparatif milik David Ricardo.